Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rahma Aziza, sebelumnya dari kelas 11-6. Di sini saya akan memberikan materi mengenai permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial adalah konflik atau ketegangan yang muncul dalam masyarakat karena adanya pengelompokan atau pemisahan individu ke dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Pengelompokan sosial dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, agama, etnis, ras, gender, atau kelas sosial. Contoh kasus permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Yang pertama, kesenjangan ekonomi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terdapat kesenjangan ekonomi yang tajam antara kelompok ras tertentu. Misalnya, masyarakat kulit hitam dan Hispanik sering mengalami ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan dibandingkan masyarakat kulit putih. Hal ini disebabkan oleh diskriminasi yang sudah terjadi selama beberapa dekade yang memarginalkan kelompok minoritas ini dalam banyak aspek kehidupan. Dampak dari contoh kasus ini adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya akses pendidikan serta layanan kesehatan bagi kelompok minoritas. Yang kedua, adanya konflik SARA di Indonesia. Contohnya, pada tahun 1999 yang dipicu oleh ketegangan antar kelompok Muslim dan Kristen. Pemicu utamanya adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi antara kelompok agama yang kemudian diperburuk oleh perbedaan etnis dan politik lokal. Dampak dari contoh kasus ini yaitu konflik berkepanjangan, rusaknya hubungan sosial, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya nyawa serta pengungsian maksa. Yang ketiga, adanya marginalisasi suku Rohingya di Myanmar. Suku Rohingya, kelompok etnis Muslim yang tinggal di Myanmar, mengalami penganiayaan dan diskriminasi dari pemerintahan Myanmar, serta mayoritas masyarakat Buddha. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hak-hak dasar lainnya. Diskriminasi ini memuncak pada kekerasan yang menyebabkan ribuan orang Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga. Dampak dari kasus ini adalah pengungsian massal, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan. Yang pertama yaitu diskriminasi, di mana satu kelompok diperlakukan secara tidak adil dibandingkan kelompok lain. Diskriminasi ini bisa berbasis ras, gender, agama, atau status sosial. Yang kedua, adanya ketidaksetaraan ekonomi. Akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan atau properti lebih sulit dijangkau oleh kelompok-kelompok tertentu. Lalu, yang ketiga, adanya stigma sosial. Misalnya, minoritas etnis atau agama seringkali dicap dengan stereotip yang salah. Yang keempat, adanya konflik antar kelompok. Ketegangan antar kelompok sosial bisa meningkat dan menyebabkan konflik, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Yang kelima, adanya keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Kelompok yang kurang beruntung secara sosial cenderung mendapatkan layanan yang lebih buruk dibandingkan kelompok yang lebih beruntung. Yang keenam, adanya pemisahan sosial atau bisa disebut juga dengan segregasi, yaitu kelompok sosial yang terpinggirkan seringkali terisolasi dari kelompok mayoritas. Yang ketujuh, adanya kriminalitas dan ketidakamanan. Ketidaksetaraan yang dihasilkan dari pengelompokan sosial seringkali memicu tindakan kriminal, terutama di kalangan kelompok yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses ke peluang ekonomi yang layak. Solusi untuk mengatasi permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah pendidikan inklusif, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial. Yang kedua adalah pengentasan kemiskinan. Program-program pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja, akses terhadap modal, dan pelatihan keterampilan dapat membantu mengangkat kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi.
Yang ketiga, adanya kebijakan afirmatif. Misalnya, memberi akses beasiswa untuk kelompok minoritas atau miskin dapat membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan. Yang keempat, adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini bisa dilakukan melalui pelatihan, dukungan usaha kecil, atau peningkatan akses terhadap informasi. Yang kelima, adanya reformasi sistem hukum dan keadilan. Hukum harus ditetapkan secara merata dan tidak memihak, serta sanksi yang tegas harus diberikan untuk kasus diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Yang keenam, yaitu promosi toleransi dan keberagaman. Ini dapat dilakukan melalui media, program pendidikan, atau kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok. Yang ketujuh, adanya akses merata terhadap pelayanan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Yang kedelapan, adanya peningkatan kualitas hidup di daerah marginal. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas di daerah-daerah yang terpinggirkan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial. Yang kesembilan, adanya pemberantasan diskriminasi dan ketidakadilan di tempat kerja. Undang-undang dan regulasi yang melarang diskriminasi di tempat kerja perlu ditegakkan secara ketat. Yang kesepuluh, adanya mediasi dan resolusi konflik. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi mediasi ini. Setelah adanya penyelesaian konflik permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, beberapa harapan yang diinginkan antara lain. Yang pertama adalah kesetaraan peluang. Semua individu tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, ras, agama, atau gender diharapkan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Yang kedua adalah pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan terselesaikannya konflik, diharapkan kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial dapat diminimalisir sehingga kemiskinan dapat berkurang dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat. Yang ketiga, adanya terciptanya rasa keadilan dan sosial. Masyarakat diharapkan merasakan adanya keadilan sosial yang merata, di mana setiap orang diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum, serta dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia. Setelah adanya resolusi konflik, diharapkan penghormatan terhadap hak asasi manusia meningkat, di mana setiap individu dihargai martabat dan hak-haknya, tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Yang kelima adalah toleransi dan pengertian yang lebih besar. Masyarakat diharapkan menjadi lebih terbuka, toleran, dan penuh pengertian terhadap perbedaan. Yang keenam adalah penguatan institusi sosial dan pemerintahan. Harapannya setelah konflik terselesaikan, institusi sosial dan pemerintah dapat lebih kuat dan responsif dalam mencegah serta menangani masalah sosial, sehingga kejadian serupa tidak terulang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.